Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Risti Rosania dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu seputar konsolidasian yang merupakan materi bab 8 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Tapi sebelum itu, saya akan mengulas sedikit materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, itu bisa teman-teman dilihat di video-video yang sudah saya share. Pada bab 3 kemarin, itu kita sudah berbicara tentang akuisisi. Akuisisi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, akuisisi pada nilai tercatat, dan yang kedua itu ada akuisisi tidak pada nilai tercatat. Untuk akuisisi pada nilai tercatat itu artinya perusahaan induk itu memiliki kepemilikan atas perusahaan anak di atas 50%, di mana untuk memiliki kepemilikan atas perusahaan anak ini, perusahaan induk memberikan imbalan yang dialihkan kepada perusahaan anak sebesar jumlah nilai tercatat ekuitas perusahaan anak. Contohnya seperti ini, PT A mengakuisisi 100% saham PT B, di mana nilai tercatat ekuitas PT B itu adalah sebesar 500 juta. PT A itu memberikan imbalan yang dialihkan kepada PT B untuk memperoleh 100% saham PT B itu juga sebesar 500 juta. Maka di sini akuisisinya merupakan akuisisi pada nilai tercatat. Kemudian bukan hanya untuk kepemilikan 100%, di sini saya akan menjelaskan apabila kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu di bawah 100%. Contohnya, PT A itu mengakuisisi 60% saham PT B, di mana nilai tercatat ekuitas PT B itu adalah sebesar 500 juta. PT A itu memberikan imbalan yang dialihkan kepada PT B itu sebesar 300 juta. Di sini akuisisinya merupakan akuisisi pada nilai tercatat, dikarenakan 60% dari 300 juta, maksud saya 500 juta, itu adalah 300 juta. Kemudian yang kedua itu ada akuisisi tidak pada nilai tercatat. Di sini artinya perusahaan induk itu memberikan imbalan yang dialihkan kepada perusahaan anak itu tidak sebesar jumlah nilai tercatat ekuitas perusahaan anak. Contohnya seperti ini, PT A mengakuisisi 100% saham PT B, di mana nilai tercatat ekuitas PT B itu adalah 500 juta. PT A memberikan imbalan yang dialihkan untuk memperoleh 100% saham PT B ini adalah sebesar 600 juta. Maka terdapat selisih atau diferensial di sini sebesar 100 juta. Diferensial ini harus dialokasikan. Tempat mengalokasikan diferensial itu ada dua. Yang pertama, itu apabila terdapat aset atau liabilitas yang nilai tercatat dan nilai wajarnya berbeda, maka akan dialokasikan ke sana. Dan yang kedua, itu bisa dialokasikan sebagai goodwill. Kemudian apa sih alasan entitas induk itu memberikan imbalan yang dialihkan kepada perusahaan anak itu melebihi nilai tercatat ekuitas perusahaan anak? Itu karena di mata entitas induk, entitas anak ini memiliki nilai plus. Nilai plus di sini baik itu memiliki reputasi di mata pelanggan yang bagus ataupun memiliki kinerja perusahaan yang baik. Maka perusahaan induk akan memperoleh keuntungan dari sana. Untuk akuisisi ini itu bisa dilakukan secara sebagian dan maksud saya bertahap, dan juga bisa dilakukan secara sekaligus. Untuk akuisisi secara bertahap itu adalah perusahaan induk sebelum memiliki hak pengendalian atas perusahaan anak itu sudah memiliki investasi di perusahaan anak. Contohnya seperti ini. PT A pada tanggal 2 Januari 2015 itu mengakuisisi 20% saham PT anak atau PT B. Di sini posisi PT A itu masih menjadi kepentingan non pengendali karena kepemilikannya masih berada di bawah 50%. Kemudian tanggal 31 Desember 2015, PT A kembali mengakuisisi 40% saham PT B. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, kepemilikan entitas PT A atas entitas PT B itu sudah sebesar 60%. Jadi PT A sekarang ini menjadi induk perusahaan PT B. Dan untuk yang kedua itu ada akuisisi yang dilakukan secara sekaligus. Akuisisi yang dilakukan secara sekaligus itu artinya PT A itu sebelum memiliki hak pengendalian atas PT B itu tidak memiliki investasi apapun di PT B. Jadi PT A memiliki hak pengendalian atas PT B itu dalam satu kali transaksi, di mana ia mengakuisisi saham PT B itu dalam satu kali transaksi. Dan untuk akuisisi itu bisa merupakan akuisisi sebagian dan juga akuisisi sepenuhnya. Akuisisi sebagian itu artinya
perusahaan induk itu memiliki sebagian saham perusahaan anak. Contohnya seperti ini. PT A memiliki 60% saham di perusahaan B, sedangkan 40%-nya dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Kemudian yang kedua itu ada akuisisi sepenuhnya. Akuisisi sepenuhnya itu di mana perusahaan induk memiliki 100% saham di perusahaan anak. Maka di sini tidak ada kepentingan non-pengendali. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke isu-isu seputar konsolidasian. Pada bab sebelumnya itu diasumsikan bahwa kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu sampai akhir periode tidak berubah. Contohnya seperti ini. PT A itu mengakuisisi 70% saham PT B pada tanggal 2 Januari 2015. Sampai 31 Januari 2015, kepemilikan PT A atas PT B ini masih 70% dan tidak berubah. Namun pada kenyataannya, besar kemungkinan PT A ini akan menambah kepemilikannya atas perusahaan B. Namun tidak dibahas di bab ini. Maksud saya di bab sebelumnya. Akan kita bahas di bab sekarang ini, yaitu isu-isu seputar konsolidasian. Kasus di sini adalah persentase kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu berubah dengan catatan tidak hilangnya pengendali perusahaan induk atas perusahaan anak. Apa maksud tidak hilangnya pengendalian perusahaan induk atas perusahaan anak? Maksudnya di sini adalah kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu tidak boleh berada di bawah 50%. Apabila hal itu terjadi, maka hak pengendalian entitas induk atas entitas anak itu akan hilang. Apa alasan persentase kepemilikan entitas induk atas entitas anak ini berubah? Menurut buku Dwi Martani, itu terdapat dua alasan mengapa persentase kepemilikan entitas induk atas entitas anak ini berubah. Yang pertama itu adalah dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh entitas induk. Yang kedua adalah transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Di sini saya akan mengilustrasikan alasan-alasan tersebut. Untuk yang pertama, saya mulai dari transaksi yang dilakukan oleh entitas induk. Di sini ada dua kasus. Kasus pertama itu adalah persentase kepemilikan entitas induk dan entitas anak itu meningkat. Dan kasus kedua menunjukkan kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu menurun. Kasus pertama ini adalah transaksi di mana entitas induk menambah atau mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Di sini saya ilustrasikan, PT A itu memiliki 60% saham di PT B, di mana PT A menjadi pihak pertama, PT B menjadi pihak kedua, dan 40%-nya yang tidak dimiliki oleh entitas A itu dimiliki oleh entitas B, entitas C, dan entitas D, di mana mereka ini merupakan pihak ketiga. Entitas C itu memiliki 30% dan entitas D itu memiliki 10%, di mana jumlah saham beredar entitas B ini adalah sebesar 1 juta lembar. Maka dapat disimpulkan, entitas A itu memiliki 600.000 lembar, kemudian entitas C memiliki 300.000, dan entitas D itu memiliki 100.000. Di sini kasusnya entitas induk itu menambah atau mengakuisisi saham tambahan entitas B dari pihak ketiga. Pihak ketiga di sini kita ilustrasikan sebagai pihak entitas C sebesar 10%. Jadi akibat dari transaksi ini itu akan meningkatkan kepemilikan entitas induk dan menurunkan kepemilikan entitas C. Mengapa demikian? Karena yang awalnya entitas induk itu memiliki 60% saham perusahaan anak, ia membeli tambahan saham itu dari entitas C, sehingga kepemilikannya itu bertambah sebesar 10%. Yang awalnya 60% sekarang ini menjadi 70%. Sedangkan untuk entitas C itu kepemilikannya berkurang dikarenakan 10%-nya sudah dijual kepada entitas induk, sehingga sekarang ini kepemilikannya itu hanya sebesar 20%, sedangkan untuk entitas D itu tetap sebesar 10%. Kemudian untuk kasus kedua itu masih mengenai entitas transaksi yang dilakukan oleh entitas induk. Di kasus ini adalah entitas induk itu menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Contohnya di sini adalah PT A itu memiliki 60%, kemudian PT C itu memiliki 30% selaku pihak ketiga, dan PT D itu memiliki 10%. Di sini kasusnya PT A itu menjual sahamnya kepada pihak D atau pihak ketiga itu berupa entitas D sebesar 5%. Jadi akibat dari transaksi ini itu akan menurunkan kepemilikan entitas induk
dan meningkatkan kepemilikan entitas D. Dikarenakan yang awalnya kepemilikan entitas induk itu adalah sebesar 60%, dikarenakan ia menjual sahamnya kepada entitas anak, maksud saya entitas D sebesar 5%, jadi pada saat sekarang ini hanya tersisa sebesar 55%. Di sini status entitas induk itu masih menjadi entitas induk karena ia sahamnya masih berada di atas 50%, sehingga ia masih memiliki hak pengendalian atas perusahaan anak. Sedangkan untuk entitas C itu kepemilikannya masih tetap 30%, dan entitas D itu kepemilikannya meningkat, yang awalnya sebesar 10% sekarang ini menjadi 15% karena ia membeli 5% dari entitas induk. Dan selanjutnya kita akan masuk ke persentase kepemilikan entitas induk atas entitas anak yang berubah diakibatkan dari transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Di sini sama seperti contoh sebelumnya, terdapat dua kasus. Kasus yang pertama itu menunjukkan persentase kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu meningkat, dan kasus kedua itu menunjukkan kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu menurun. Kasus pertama ini di mana entitas anak itu menarik sahamnya kembali dari pihak ketiga. Di sini saya ilustrasikan, PT A itu memiliki 60% saham di PT B, kemudian 30%-nya dimiliki oleh entitas C, dan 10%-nya dimiliki oleh entitas D. Kemudian kasus di sini itu perusahaan anak atau perusahaan B itu menarik kembali sahamnya dari perusahaan pihak ketiga, yaitu di sini kita contohkan perusahaan C. Jadi akibat dari transaksi tersebut maka akan mempengaruhi kepemilikan saham kepemilikan entitas induk dan juga pihak ketiga, yaitu PT C dan juga PT D. Untuk PT induk itu kepemilikannya akan meningkat dikarenakan perusahaan anak itu menarik sebesar 100.000 lembar dari perusahaan PT C, sehingga jumlah saham beredar sekarang ini adalah sebesar 900.000, yang awalnya sebesar 1 juta, kemudian ditarik oleh entitas anak, sehingga saham tersebut yang 100.000 itu tidak beredar lagi. Sekarang yang beredar hanya sebesar 900.000. Jadi perhitungan persentasenya itu juga berubah. Yang awalnya itu dibagi 1 juta, sekarang itu dibagi dengan 900.000. Jadi kepemilikan entitas induk itu sebesar 600.000 dibagi dengan 900.000 itu menjadi 66,7%. Itu menunjukkan bahwa kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu bertambah, yang awalnya 60% sekarang menjadi 66,7%. Sedangkan untuk entitas C itu kepemilikannya berkurang dikarenakan 100.000 yang sudah dimilikinya tadi itu ditarik oleh entitas anak, sehingga sekarang itu hanya tersisa sebesar 200.000. Jadi 200.000 dibagi dengan 900.000 itu adalah 22,2%. Sehingga itu menunjukkan kepemilikan entitas C itu menurun, yang awalnya 30% itu menjadi 22,2%. Sedangkan untuk PT D itu sama dengan PT A, itu kepemilikannya meningkat, yang awalnya 10% sekarang ini menjadi 11,1%, yaitu 100.000 dibagi dengan 900.000. Dan yang kedua itu ada kasus di sini, itu perusahaan anak itu menerbitkan saham baru atau menerbitkan saham beredar baru sebesar 100.000, di mana di sini itu diilustrasikan ia menawarkan 100.000 saham ini kepada entitas A, C, dan D. Namun entitas A, C, dan D ini menolak, sehingga ia menjual saham tersebut kepada entitas baru yang di sini kita sebut sebagai entitas E. Jadi karena jumlah saham beredarnya itu meningkat, yang awalnya sebesar 1 juta sekarang ini menjadi 1.100.000, dikarenakan ia menerbitkan saham beredar baru sebesar 100.000. Jadi yang awalnya untuk memperhitungkan persentase kepemilikan entitas anak dan juga entitas kepentingan non pengendali itu dibagi dengan 1 juta lembar, sekarang ini dibagi dengan 1,1 juta lembar. Kita mulai dari entitas induk. Entitas induk itu kepemilikannya sebesar 600.000. 600.000 itu dibagi dengan 1,1 juta lembar itu adalah 54,5%. Di sini menunjukkan kepemilikan entitas induk itu berkurang atau menurun. Yang awalnya sebesar 60% sekarang menjadi 54,5%.
Kemudian untuk PTC itu sama, menurun juga. Yang awalnya entitas PTC ini memiliki 300.000 lembar. Kemudian 300.000 itu dibagi dengan 1,1 juta lembar, itu adalah 27,3. Yang awalnya kepemilikannya adalah 30%, sekarang turun menjadi 27,3. Kemudian untuk PTD sama, itu juga turun. Yang awalnya itu sebesar 10%, sekarang ini adalah sebesar 100.000 dibagi dengan 900.000, yaitu 9,1%. Jadi untuk PTE itu sama kepemilikannya seperti PTD karena 100.000 yang dimilikinya, yaitu menjadi 9,1%. Jadi dari transaksi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan entitas induk itu turun dan kepentingan pengendali itu juga menurun. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh secara lengkap mengenai transaksi yang dilakukan oleh entitas induk maupun entitas anak yang mengakibatkan kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu berubah. Pertama, itu kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk. Di sini terdapat dua contoh atau dua kasus. Untuk kasus yang pertama, itu kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu bertambah. Sedangkan di kasus kedua itu menunjukkan kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu menurun. Di kasus pertama ini, entitas induk itu melakukan akuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Saya ilustrasikan, PTA itu mengakuisisi 60% saham PTB, sedangkan 40% saham PTB ini dimiliki oleh PTC. PTA selaku pihak pertama, kemudian PTB selaku pihak kedua, dan PTC selaku pihak ketiga. PTA ketika ia mengakuisisi 60% saham PTB per tanggal 2 Januari 2015 itu memberikan imbalan yang dialihkan kepada PTB sebesar 420 juta, sama dengan nilai tercatat ekuitas PTB. Ekuitas PTB itu terdiri dari saham biasa sebesar 500 juta, kemudian saldo laba sebesar 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PTA ini mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga yaitu PTC sebesar 30% dengan memberikan imbalan yang dialihkan itu sebesar 250 juta. Jadi per 31 Desember 2015 kepemilikan entitas induk itu sebesar 90%, kemudian kepemilikan entitas C itu sebesar 10%. PTB atau entitas anak itu juga mengumumkan adanya dividen sebesar 30 juta dan melaporkan adanya laba sebesar 50 juta. Maka entitas induk akan melakukan penyesuaian atau memperhitungkan penyesuaian mengenai transaksi ini. Pertama, PT induk itu akan menghitung ekuitas PT anak per 31 Desember 2015. Itu dihitung dengan cara menambahkan saham biasa sebesar 500 juta ditambah dengan saldo laba sebesar 200 juta ditambah dengan laba sebesar 50 juta dan dikurangi dengan dividen sebesar 30 juta. Maka per 31 Desember 2015 ekuitas PT anak itu adalah sebesar 720 juta. PT induk juga mencatat adanya kenaikan persen saham yaitu sebesar 30%. Kenaikannya adalah 30% dari 720 juta. Maka kenaikan saham entitas induk atas entitas anak itu sebesar 216 juta. Tapi entitas induk ini tadi ketika memperoleh atau ketika mengakuisisi saham tambahan dari PTC itu memberikan imbalan yang dialihkan sebesar 250 juta. Maka terdapat selisih sebesar 34 juta di sini. Selisih ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan atau kerugian karena ini merupakan transaksi ekuitas. Seperti yang dicantumkan di dalam PSAK nomor 65 tahun 2014, transaksi apabila perubahan kepemilikan entitas induk atas entitas anak dengan syarat tidak menghilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak, itu apabila terdapat keuntungan atau kerugian tidak boleh diakui. Selisih atau keuntungan dan kerugian itu akan mempengaruhi ekuitas PT induk. Jadi 34 juta ini tadi akan mempengaruhi ekuitas PT induk, di mana ia mengurangkan modal si PT induk itu sendiri. Jadi PT induk akan mencatat adanya investasi sebesar 216 juta, kemudian ekuitasnya itu berkurang dengan mendebitkan
ekuitas atau tambahan modal disetor sebesar 34 juta dan kasnya berkurang sebelah kredit sebesar 250 juta. Jadi per 31 Desember 2015 kepemilikan entitas induk atas entitas anak itu sebesar 648 juta, itu dihitung dari 90% dikali dengan 720 juta. Sedangkan kepemilikan entitas C atau kepentingan non pengendali itu adalah sebesar 72 juta, dihitung dari 10% dikali dengan 720 juta. Maka PT Induk itu akan membuat jurnal eliminasi. Eliminasi pertama itu saham biasa sebesar 500 juta sebelah debit, kemudian saldo laba sebesar 200 juta di sebelah debit, kemudian bagian laba PT Induk atas PT Anak itu sebesar 30 juta, yaitu 60% dari 50 juta. Kemudian bagian laba kepentingan non pengendali itu sebesar 20 juta, yaitu 40% dari 50 juta. Kemudian PT Induk itu akan mengkreditkan dividen diumumkan sebesar 30 juta. Mengapa dividen ini dieliminasi di sebelah kredit? Dikarenakan pada saat mengumumkan adanya dividen, PT Anak itu mencatat adanya dividen pada utang dividen sebesar 30 juta di sebelah debit. Oleh karena itu untuk mengeliminasinya maka akan dikreditkan sebesar 30 juta. Kemudian investasi pada PT Anak itu sebesar 642 juta 648 juta di sebelah kredit, dan itu setelah itu dimunculkan kepentingan non pengendali itu sebesar 72 juta. Jadi itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus kedua di sini adalah PT Induk itu menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Diilustrasikan di sini, PT Induk itu mengakuisisi 80% saham PT B dengan memberikan imbalan yang dialihkan itu sebesar 560 juta per tanggal 2 Januari 2015. Kemudian ekuitas PT Anak ini terdiri dari 500 juta saham biasa, kemudian saldo laba sebesar 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk itu menjual saham entitas induk yang dimiliki entitas anak yang dimilikinya kepada pihak ketiga sebesar 20%. Jadi per 31 Desember 2015 kepemilikan entitas induk itu hanya sebesar 60% dan kepentingan non pengendali itu sebesar 40%. PT Induk itu menerima uang atau menerima imbalan dari PT C itu sebesar 160 juta. Jadi pertama sama seperti tadi di contoh tadi, itu PT Anak itu mengumumkan adanya dividen sebesar 30 juta dan mengumumkan adanya laba sebesar dan melaporkan adanya laba sebesar 50 juta. Maka langkah pertama itu entitas induk akan menyesuaikan seperti yang tadi. Yang pertama itu menghitung ekuitas. Untuk ekuitas sama perhitungannya seperti soal yang pertama sebesar 720 juta. Kemudian ada penurunan saham itu sebesar 20 juta. Penurunan saham ini 20 juta dikali dengan 720 juta, maka penurunan saham entitas induk atas entitas anak itu sebesar 144 juta. Dan entitas induk tadi itu menerima imbalan yang dialihkan oleh entitas C itu sebesar 160 juta, maka terdapat selisih sebesar 16 juta di sini. 16 juta itu tidak boleh diakui sebagai keuntungan oleh entitas induk, maka entitas induk akan melakukan jurnal, itu adalah kasnya bertambah 160 juta, kemudian investasinya pada PT Anak itu berkurang sebesar 144 juta, dan ekuitasnya itu bertambah sebesar 16 juta. Jadi per 31 Desember 2015 kepemilikan entitas induk itu hanya sebesar 60 juta. 60 juta dikali 700 juta itu adalah 438 juta. Kemudian untuk kepentingan non pengendali itu adalah sebesar 40%, yaitu 40% dikali 720 juta adalah 288 juta. Maka jurnal eliminasi yang dibuat oleh entitas induk itu saham biasa sebesar 500 juta, kemudian saldo laba sebesar 200 juta, kemudian bagian laba PT Induk atas PT Anak itu sebesar
40 juta, yaitu 80% dari 50 juta. Kemudian bagian laba kepentingan non pengendali itu sebesar 20% dikali dengan 50 juta, yaitu 10 juta. Kemudian juga ia mengkreditkan dividen diumumkan sebesar 30 juta. Kemudian investasi PT Indo atas PT Ana itu sebesar 438 juta. Dan memunculkan kepentingan non pengendali itu sebesar 288 juta. Baik, itu saja pembahasan saya untuk part video kali ini. Untuk part kedua itu akan saya bahas di video selanjutnya, itu mengenai kepemilikan entitas Indo atas entitas Ana yang berubah karena transaksi yang dilakukan oleh entitas Ana. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.